Apa kabar dunia? Apa kabar dunia ibu-ibu? Sehat Pan? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Tegur dulu dong teman-teman nih. Teman-teman. Punya teman enggak sih kita di sini? Thanks by the way ya udah terus support channel ini Pan. Iya. Thank you. Mudah-mudahan makin lanjut semuanya ya. Amin. Alhamdulillah nih. Jadi setiap episodenya progresnya alhamdulillah responsif lah, positif ya. Iya, positif. Mantep Yang lah. penting Jadi kan- semangat nih. Gue mau menyiarkan kabar yang gue nggak tahu enak apa enggak sih ini di kuping lu semua nih. Iya, ini podcast apa sih anjir? Podcast apa sih ini? Nggak ngerti juga gue. Nah, gimana By Pan? the way, Apa nih? Lu kayak penting banget tadi kan gue posisi di sini nih. Yoi, berarti lu yang bawa Berarti gue yang bawa berita. Panas banget ini posisi, sumpah. Ada berita apa nih, Pan? Ini beritanya mungkin masyarakat udah pada tahu kali ya. Udah ada beberapa yang tahu mungkin. Dan juga ini beritanya cukup, kalau menurut gue agak lucu sih ya. Kenapa tuh? Dan membingungkan masyarakat. Sekarang mau beli bensin khususnya subsidi yang Pertalite dan juga beli minyak goreng yang curah lah istilahnya. Itu pakai aplikasi. Kalau Pertalite sekarang pakai My Pertamina. Oh, yang My Pertamina itu ya? Yes. Kalau yang apa namanya? Minyak goreng curah pakai Peduli Lindungi. Oh. Peduli Lindungi. Ada apa di baliknya? QR. Gris. Curious. Oh, curious. Itu juga yang udah kita bahas sebenarnya, Curious dan Peduli Lindungi dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan mau ngeliat video yang sebelumnya mungkin ada di sini nih di atas nih. Nanti yang edit si AA bikin pusing ya kan. Masih Nih, PR nanti lagi aja lagi ngide lagi. Di situ aja deh, di situ deh. Iya pokoknya nih. Ini maksudnya apa? Soal payment gateway kah atau? No. Sekarang karena kan ada BBM subsidi dan juga kelangkaan minyak goreng yang kemarin. Jadi membuat mungkin tujuan pemerintah ini impact dari kemarin itu ya. Yes. Mungkin ya tujuan dari pemerintah ini untuk biar semua yang misalkan kayak BBM subsidi dan minyak goreng curah itu dapat ke orang yang tepat gitu. Oh, tepat sasaran lah ya. Ya, tepat. masyarakat yang membutuhkan, yang benar membutuhkan. Jadi mereka membuat program dengan menggunakan My Pertamina, which is ini sebenarnya udah lama sih sebenarnya aplikasinya, dan juga Peduli Lindungi yang di mana-mana kita pakai kalau untuk keluar ya kan. Nah kayak gitu. Menurut lu gimana tuh pendapat lu? Gue penasaran. Pertama ini kita boleh ngerokok emang? Ngomong pom bensin ngerokok lagi nih. Ya menurut lu gimana tuh? Menurut lu gimana? Gue agak ini sih. Ya kalau emang balik lagi kalau ini emang udah kayak policy atau kebijakan pemerintah kan pastinya selama emang itu make sense ya kita support ya Pan. Cuman teknisnya sih paling gue bingung. Soalnya gini, agak cukup inkonsisten ya jadinya. Kan di pom bensin nggak boleh main handphone. Oh iya, betul juga nih. Betul juga. Nanti kalau misalkan, nah itu gimana ntar? Buka aplikasi, nah My Pertamina, duar. Wek. Dengarkanlah. Tapi emang sih gue lebih ke teknisnya kali Pan ya. Kayak ini takes time nggak sih? Iya betul. Yang kedua itu kan, maksudnya kayak biasanya mungkin ya gue salah satu usernya Pertalite ya. Iyalah pasti. Pertalite kan. Kita kan anak motor. Emang motornya juga motor ber lagi. Iya. Nggak apa-apa. Emang provide-nya Pertalite doang. Iya. Terus dikasih turbo demam. Kantong lu demam. Kantong gue demam. Iya. Terus. Nah jadi kayak ya itu tadi pertama masalah inkonsisten terhadap jaringan seluler ya. Kan itu main handphone kan gitu kan. Ya itu pengaruh lah ya. Kan, ya itu pengaruh. Kan. Karena emang aslinya di pom bensin nggak boleh kan main handphone ya. Nggak boleh foto, nggak boleh main handphone, dan yang kedua terus kan text time-nya itu tuh ngantri kan. Makan waktu kan. Makan itu waktu kan. Betul. Nah terus emang kalau nggak salah gue sempat lihat yang pertama kali nerapin di Bandung kalau nggak salah Pan. Di Bandung betul. Di Bandung. Nah, sebenarnya ada beberapa kota sih, cuman yang paling orang notice tuh di Bandung. Di Bandung ya, yang awal programnya dijalankan lah ya gitu ya. Nah itu gue liat
ngantri banget kan. Apa maksudnya? Antriannya jadi panjang. Jadi bikin macet. Karena kalau nggak salah jadi banyak yang download di tempat ya, dan banyak yang nggak ngerti masalahnya. Karena sosialisasinya kurang, mungkin sosialisasinya kurang juga kali ya. Kalau kata gue sih kayaknya nggak tahu ya. Idealnya mungkin menurut gue sih ya dipisah ya. Jadi kayak lu nggak bisa pas lagi ngisi baru lu langsung download juga gitu. Makanya gue kayak ini secara teknisnya pun juga ya text time itu tadi kan, dan gue kayak learning lagi ya untuk kayak gua pun yang pengguna smartphone juga kan agak-agak kayak smart banget ya. Smart banget dong, isinya Pertalite. Enggak sih, maksud gua kayak ini aja sih, jadi nggak ringkas ya. Mungkin awalnya kali kayak gini ya. Iya, mungkin karena baru sosialisasi juga. Ini kan penerapannya juga belum di semua gitu ya kan? Ya belum masif nih kalau gue lihat, soalnya kayak kemarin baru Bandung, gue baru ngisi kemarin di Bangka, di Kemang tuh kan. So far sih masih ya kan kalau dia kan yang self service ya, cuman masih nggak pakai aplikasi sih, belum sih ya. Gue nggak tahu tuh kalau nggak salah kan kebijakannya per tanggal 1 Juli ya. 1 Juli ini. 1 Juli ini ya. Nah, gue nggak tahu tuh boy, maksudnya apakah ini akan betul-betul seefektif itukah nantinya untuk bisa memfilter. Artinya kayak si Pertalite ini atau si bensin subsidi ini tuh digunakan tepat sasaran ya gitu, untuk yang emang membutuhkan kan gitu loh. Sebenarnya gue punya opini sih mengenai itu. Lu gimana kalau sebenarnya kalau pandangan gue mengenai misalkan tujuannya dari pemerintah nih biar tepat sasaran, sebenarnya gini, kalau dari kendaraan aja udah ketahuan ya. Kita punya motor di bawah 125 cc, which is kita butuh dong. Yoi dong. Berbanding dengan mobil. Yang punya mobil kan biasanya punya uang lebih. Ya juga sih. Ya maksudnya lu ngapain beli mobil kalau misalkan lu kurang uang, maksudnya gitu, nggak kurang cukup lah gitu. Untuk apa tujuannya kan gitu? Beli mobil pasti udah mikirin bensin dong. Iya kan, pasti, gitu ya. Udah pasti. Nah itu kan maksudnya bisa jadi opsi sebenarnya sih. Saran aja misalnya gini. Kalau untuk mobil pribadi, kalau menurut gua gak usah lah dikasih bensin yang subsidi, kecuali kayak angkutan umum ya, plat kuning atau yang pakai kir, bak, mobil bak gitu ya. Mobil bak dan lain-lain, maksudnya yang untuk mengangkutan apa bla bla bla, itu mungkin boleh. Kalau motor dia 125 cc ke bawah, menurut gua kita masih ibaratnya hitungannya masih pakai perlu Pertalite ya, karena kan ada juga ojol dan lain-lain, ojek dan lain-lain gitu. Nggak mungkin ojol beli motor apa namanya sih kalau Kawasaki Ninja yang 250 cc kan nggak mungkin, gitu kan? Yang beli 250 cc udah punya duit dong, bisa beli bensin. Golongan mampu gitu. Maksudnya ya itu kan bukan sasaran kayak gitu sih menurut gua. Jadi lebih tepat aja gitu. Jadi maksudnya udah tahu nih, maksudnya udah tahu kita kemana sasarannya gitu. Kalau untuk si bensin ini, ya nggak sih? Nah terus kalau masalah ininya nih, pengaplikasian aplikasinya ini gitu. Aplikasinya ini. Nah itu kan di luar teknis ya, maksud gua kalau untuk dari tujuan dari pemerintah. Sebenarnya kalau misalkan mau di tepat sasaran atau enggaknya. Kayak gitu. Cuman kalau untuk aplikasi ini mungkin gua nggak tahu tujuannya apa nih dibuat aplikasi gitu kan. Mungkin ada tujuan lain selain itu. Ya itu kali monitoring tadi kali. Ya betul. Peruntukannya sebenarnya. Kalau dari klasifikasi yang gua sebut tadi kan. Nah kalau misalkan dari aplikasinya ya mungkin kalau misalkan itu jadi mempermudah gitu, mengurangi antrian atau dan sebagainya, it's okay sih menurut gua, nggak masalah kayak gitu. Soalnya kayak cukup ada hal-hal yang menurut gua agak kurang efektif ya pada akhirnya ya. Justru kalau untuk saat ini nggak usah jauh-jauh sih, maksud gua kayak ada beberapa pembensin yang udah menerapkan self service itu tuh. Ya betul. Yang ternyata sih menurut gua malah jadi cukup text time ya. Bener. Iya nggak sih? Bener. Belum lagi dia harus ya inilah masalah aplikasi ini gitu loh. Gue kan kayak ini gue nggak tahu nih. Mungkin idealnya adalah concernnya terhadap pengguna kali ya. Jadi kayak mungkin sosialisasinya adalah campaign-nya mungkin idealnya lebih tepat ya. Kalau misal ini kesadaran sendiri aja. Kayak ya udah gue
katakanlah gue golongan yang cukup mampu untuk beli Pertamax gitu. Iya, jadi betul. Kesadaran gue sendiri aja pakai Pertamax. Soalnya emang motor sekarang sih setahu gue mereka emang provide untuk Pertamax juga kan. Iya, sebenarnya Pertamax mah dipakai motor yang murah juga gak apa-apa sebenarnya. Cuman balik lagi kayak misalkan lu beli Vespa Matic ya kan. Lu isi Pertalite sih kebangetan. Pertalite ya maksudnya agak rusak juga jadi motor. Betul, kan gitu. Yang kayak gitu-gitu maksudnya secara klasifikasi kendaraan lah. Sebenarnya udah kelihatan gitu. Cuman kan emang ya udah masih stereotip ya kita kan. Iya. Kalau ada yang murah ngapain nyari yang mahal ya. Tapi balik lagi mungkin ini kali cara pemerintah untuk membatasi hak-haknya yang subsidi atau yang non subsidi ya. Iya. Kayaknya itu ya. Sebenarnya agak rancu juga sih kayak sebetulnya gitu. Blunder sih gue nggak tahu ya, cuman kan ya balik lagi. Ya belum lihat ke depannya lah kayak apa. Karena dari ya hari ya kayak first trialnya aja nih di Bandung udah serumit itu ya kalau gue lihat trafficnya gitu loh. Apalagi ini kan kebutuhan yang tiap hari ya. Berarti hampir kayak kebutuhan primer gitu. Si bensin ini karena untuk kendaraan mobilisasi. Iya. Bener kebutuhan setiap hari. Belum lagi yang tadi tuh apa? Minyak goreng. Minyak nih. gua nggak ya oke, emang kita baru aja ada kasus ya si mafia minyak ini kan tuh. Kayak gitu. Cuman gue nggak tahu nih dengan Peduli Lindungi apakah seakurat itu nantinya. Apakah berhubungan? Nah, antara minyak dengan Peduli Lindungi. Gue nggak tahu nih ada apakah ini suatu hal politis kah? Gue nggak tahu ya. Nggak tahu deh gue kalau masalah kayak gitu. Cuman kan balik lagi ke tujuan ya. Tujuannya pemerintah itu kan apa? Tujuan pemerintah itu kan untuk supaya kayak minyak goreng curah contohnya untuk orang yang benar-benar tepat gitu. Ya kan kita di sini kalau pakai Peduli Lindungi ada beberapa orang yang nggak download atau apa gitu kan misalkan. Ya mungkin kalau menurut gue sih dipantau dari distribusinya ya sebenarnya ya. Distribusinya gini. Distributornya dong berarti. Distributornya betul. Maksudnya yang menjual minyak dari pabrik kan pasti lewat distributor ke konsumen. Kan nggak mungkin konsumen beli langsung ke pabrik. Nggak mungkin dong. Karena kan jumlahnya banyak dan nggak mungkin juga warung sama retail tutup yang ada nanti. Nggak mungkin juga konsumen beli ribuan liter. Which is konsumen nggak mungkin nimbun. Kalau nimbun juga kelihatan dari distributor. Lu beli misalkan let's say 1000 liter aja, udah curiga tuh yang buat apa yang nih? Jual ya kan gitu. Itu kan nggak sebenarnya masalahnya bukan di konsumen, maksudnya bukan di itunya, bukan di pembelinya, di distribusinya sih kalau menurut gua. Kan mafia ini kan yang distribusi juga. Jadi kenapa ngurusin let's say si konsumennya ini. Jadi menurut gua nggak tepat sasaran sih kalau menurut gua so far ya. Emang si siapa yang bikin untuk pakai Peduli Lindungi ini pemerintah atau pihak swasta? Pemerintah kan? Pemerintah. Cuman lu jangan panjang-panjang. Nanti gua salah ngomong lagi nih anjir. Enggak kan kita make sure ya. Iya. Ini pemerintah, bukan anjuran pemerintah. Ini dari pemerintah. Karena mungkin untuk melihat data. Ya maksudnya simpelnya gini, kalau data kan setiap daerah kan udah ada tuh. Kelurahan, kecamatan. Dari data situ kan udah kelihatan tuh. Sebenarnya kan bisa juga misalkan lu tinggal aja menyalurkan atau mendistribusi minyak curah ini ke kecamatan atau kelurahan. Nanti kalau misalkan pengen beli ya tinggal situ aja. Ya nggak sih, kayak dibikin one gate system gitu. Iya, jadi nggak perlu pakai, ya kalau menurut gua sekarang belum perlu ya pakai Peduli Lindungi itu. Jadi itu kan orang jadi ribet juga. Maksudnya pedagang-pedagang ada juga yang komplain. Mungkin ini kali ya Pan ya. Mungkin ini mungkin masukan juga buat pemerintah lah ya. Jadi kayak mungkin pemerintah bisa mentranslate ya kan sosialisasi ini dengan cara yang sangat ideal ya, yang lebih simple gitu, yang sederhana gitu. Karena kan balik lagi kayak kita nggak tahu ya, untuk sebagian mungkin gua mau paham nih masalah big data kan ibaratnya gitu. Ini semua soal big data. Ini soal big data sebenarnya. Sedangkan kita bicara soal lapangan sih. Kita bicara kompetensinya dari big data Indonesia juga kemarin ya, dari apa kan kita kecolongan ada bocor data kan. Dari si Peduli Lindungi itu kan. Oh gitu. Termasuk punya gua. Oh gitu. Jadi punya gua tiba-tiba kayak nggak bisa dibuka gitu Pak. Peduli Lindunginya. Makanya gua agak sulit masuk mall. Paling males gua kalau diajak ke mall udah mah kantong sepi. Belum ngecek kayak gitu. Nah, maksud gua balik lagi mungkin sebelum mengaplikasikan
ke arah sana ya untuk kayak nuker minyak itu segala macam untuk pembelian minyak. Better sih mungkin itu di fixin dulu sih maksud gue. Sistem juga, itu nggak ada lagi trial error gitu. Iya, jadi kelihatan juga maksudnya suasana lapangan kayak gimana. Misalkan di pasar gitu kan. Nah, ada juga pedagang yang komplain maksudnya saya ngelayanin terus mesti scan dulu segala macam kan. Pembeli kalau di pasar lu tahu sendiri kan. Ya. Ini gitu. Banyak gitu yang beli dan demandnya tinggi lah minyak ini kan juga. Iya, demandnya tinggi tahu maksudnya. Yang beli tuh nggak cuma satu orang gitu. Masa lu mesti scan terus lu ngelayanin yang lain bla segala macam ngelayanin satu orang dan jadi ya gue maksudnya nggak tahu ya maksudnya balik lagi ke tujuannya apaan gitu. Ya mungkin itu kali kalau tujuan mungkin ini semua untuk kayak one gate system mungkin ya Pan ya, dan kayak emang ini untuk lebih make sure aja kalau ini langkah monitoring yang lebih tepat yang mungkin bisa pemerintah lakukan gitu supaya emang yang haknya untuk yang haknya gitu. Banyak lagi yang ngeluh katanya ini apa namanya data gue penuh. Nah itu sih itu balik ke yang soal My Pertamina tadi ya, aplikasi tadi. Banyak banget maksudnya aplikasi yang dipakai. Kenapa nggak satu aja gitu? Maksudnya kayak kemarin kita bahas tuh sebenarnya QRIS itu udah kayak itu udah bagus cukup banget sih sebenarnya kan. Jadi nggak perlu banyak. Nah jadi emang kita tuh penasaran ya Pan ya, kayak kenapa nggak kayak ya udah nih BUMN tuh punya satu platform yang emang untuk semua. Iya. Udah gitu aja deh. Untuk kan payment gateway juga. Iya kan? Payment kan gateway juga maksudnya gitu. Bensin, minyak. Jadi satu aja. Nah ya gue emang cukup jadi pertanyaan lucu sih kenapa jadi lucu Peduli kan ya Lindung ini di-expand jadi sejauh ini gitu ya. Nah mungkin gue nggak tahu apakah itu ideal apa enggak. Peduli Lindung jadi di-expand ya nggak masalah. Yang penting cuma satu gitu. Nah itu yang penting. Cuma satu. Apakah bisa pemerintah komit dan konsisten ya terhadap aplikasi itu ya gitu. Jadi kayak kalau kebanyakan juga kan kita gue juga pengguna juga pusing lah. Ya dong handphone aplikasi nambah mulu kan gitu. Kan kalau misalkan kita naruh duit misalkan di situ kan jadi banyak pecah-pecah tuh. Nah, ya ngapain gitu. Misalkan jadi satu aja. Belum lagi ya itu kan semakin traffic. Belum traffic ya kan. Dan paket data jalan terus Pan. Iya betul. Di handphone itu. Ya traffic. Emang sih cuman kilobyte cuman ya kali banyak ya kan traffic menguntungkan. Itu loh traffic itu kan yang di nah itu dia jadi kayak ya yang nggak ngerti traffic cari deh traffic itu apaan. Traffic macet traffic traffic jam bandwidth killer jadi gue tuh nggak tahu sih sebenarnya kayak ini apakah bisa ideal atau enggak Pan ya cuman semoga sih emang karena ini program pemerintah harusnya sih emang bisa ya kita support ideal sih. Kita support terus maksudnya ke depannya tapi jangan banyak pilihan juga sih gitu. Tapi lebih ke apa namanya karena tujuan untuk rakyat. Nah, tolong maksudnya suara-suara rakyat mungkin jadi masukan juga sih kalau menurut gua. Karena kan emang rakyat nih. Itu dia. Kita kan kasih masukan nih. Bukannya menjatuhkan maksudnya. Yang namanya suatu project kan ada kritik saran gitu. Kritik pasti ada. Ya saran harus yang membangun kan gitu ya. Kritik saran yang membangun tuh kan maksudnya kita takutnya nanti ini nggak ideal ya karena takutnya ntar abis ini ada lagi gitu kan. Ya namanya juga takutnya kayak gitu. Hidup pasti ada problem ya nggak apa-apa. Cuman kan solusi itu kan harus yang simple. Jangan dibuat ribet gitu. Iya. Kalau kayak itol udah banyak. Ya maksud gua BUMN aja banyak ya, tapi tolnya satu-satu. Iya kan gitu. Kenapa enggak satu aja kan gitu? BNN ada. Mandra ada. Gitu. Jadi kan kebanyakan pilihan juga kayak ya mungkin analoginya kayak kalau kita nyari makan di ini aja Pan ya. Apa? Di aplikasi ya gitu kan. Si aplikasi itu. Kan? Nah, Go hijau itu tuh. Gue jadi kadang kayak udahlah ujung-ujung gue beli pecel ke depan. Iya karena kebanyakan pilihan gitu. Yang banyak itu cuman coffee shop. Ya coffee shop menjamur, nggak apa-apa. Roastingan yang dikit. Pada nyeduh semua. Nggak ada yang nanem. Ya udah, gue mau nanam kopi dulu deh. Aku jadi kopi. Thank you ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe juga ya Pan. Ya subscribe wajib. Komen kalau ada masukan dan ya masukannya yang kritik saran yang membangun lah ya Pan ya. Kita kan orang-orang mau maju semua di sini. Iya, thank you pokoknya semuanya. Thank you. Gue Rian. Gue Opa. Adios. Dadah.